Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati para pimpinan pondok pesantren, yang kami hormati para tokoh pendidikan Islam dari Sabang sampai Merauke, yang kami hormati para narasumber. Alhamdulillah sudah bersama kita narasumber kita, yaitu kalau saya panggilnya Mas Farhad Bas dan Mas Lutfi Fathullah. Untuk sesi siang hari ini, sebelum nanti kita bertemu bersama dan berdialog dengan Bapak Menteri, kita masuk pada sesi dengan tema pengembangan tahfidz Al-Quran dan digitalisasi kitab kuning. Barangkali bagi Bapak Ibu, khususnya pengasuh pondok pesantren, yang namanya tahfidz Al-Quran dan kitab kuning adalah makanan setiap hari. Itu yang menjadi core bisnis Bapak Ibu semua yang bergelut dalam kehidupan sehari-hari untuk mentransfer ilmu dan akhlak kepada santri-santri kita semua. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, karena diagendakan Bapak Menteri akan bersama kita jam 3, padahal kita sekarang sudah hampir jam 2. Artinya waktu kita sangat terbatas dengan 3 narasumber. Oleh karena itu, urut-urutan sesi siang hari ini adalah yang pertama nanti saya mohon narasi awal dari Mas Farhad Bas, kemudian dilanjutkan Bapak Kiai Haji Ulil Albab yang sekarang masih oleh panitia. Kemudian yang terakhir adalah Mas Lutfi Fathullah yang akan menyampaikan materi digitalisasi kuning. Untuk itu barangkali perlu kami sampaikan secara singkat tentang siapa sebenarnya Mas Farhad Bas ini. Beliau yang jelas tidak punya nomor induk pegawai yang jelas itu. Beliau lahir di Turki, dari sangat jauh, tahun 1985, jadi masih sangat muda. Beliau tempat tugasnya di Jakarta. Beliau kelahiran Turki, beliau tugasnya di Jakarta. Beliau adalah perwakilan kepala bidang kepesantrenan dari Turki untuk Indonesia. Jadi beliau adalah wakil pemerintahan Turki di Indonesia terkait dengan program tahfidz Al-Quran. Dan beliau sekarang tinggalnya itu di Pulau Gadung, jadi tidak terlalu jauh ya, Pulau Gadung. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta bisa kontak dengan beliau di Pulau Gadung. Nomor HP-nya perlu ya, singkat aja, 0815 1922 1441. Ini adalah nomor beliau, 0815 1922 1441. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Farhad Bas untuk menyampaikan pengembangan tahfidz Al-Quran khususnya di Indonesia. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati
Bapak Moderator, Bapak narasumber, dan teman-teman dan para kiai dan para ibu yang kami hormati. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa mungkin bahasa Indonesia saya tidak seperti yang narasumber sebelumnya, karena kebetulan saya memang bukan orang Indonesia asli, tapi insya Allah setengah jiwa saya orang Indonesia. Para kiai, para ustazah, perkenalkan, saya dari Pondok Pesantren Sulaimaniyah, dan alhamdulillah pada tahun 2005 sudah ditugaskan di Indonesia untuk mendirikan pondok pesantren. Pada awalnya kami datang ke Indonesia memang tujuannya untuk bantuan kemanusiaan di tsunami Aceh dari masyarakat Muslim Turki, kepedulian terhadap bencana di sana. Setelah itu kami diminta untuk tetap tinggal di Indonesia untuk melanjutkan dan mengembangkan pendidikan di sini, karena kita semua sepakat bahwa pendidikanlah yang kita butuhkan, yang karena itu efektivitasnya sampai yaumul qiyamah. Generasi ke generasi mereka membutuhkan pendidikan. Pada tahun 2005 kami mendirikan Yayasan United Islamic Cultural Center of Indonesia. Mungkin bapak-bapak bisa lihat pesantren-pesantren kita di proyektor bahwa itu adalah pesantren-pesantren Turki, di mana Pondok Pesantren Sulaimaniyah sudah memiliki lebih dari 5.000 cabang di Turki dan sudah memiliki cabang di 142 negara yang berbeda. Salah satunya itu adalah di Indonesia, dan alhamdulillah saya ditugaskan untuk mengurusi bagian kepesantrenan di Indonesia. Kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ditugaskan di Indonesia, di mana para alim ulamanya itu banyak. Berbeda dengan di Turki. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa kita semua ketahui Turki merupakan salah satu negara yang sekuler, artinya pemisahan agama dengan negara itu sangat menonjol. Namun di tengah-tengah krisis ulama, sebenarnya itu tidak ada di Indonesia melainkan ada di Turki. Tapi kita tetap peduli dengan pendidikan Islam di seluruh dunia. Pada tahun 2010 kami kerjasama dengan Kementerian Agama Indonesia dalam bidang pengembangan tahfidzul Quran dan pemberian beasiswa santri belajar ke Turki, di mana program tersebut merupakan 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Turki. Pokok dari program tersebut itu adalah tahfidzul Quran, di mana tahfidzul Quran tersebut tidak menggunakan sistem yang kita ketahui, memiliki sistem yang berbeda, yaitu sistem tahfidzul Quran, sistem Turki Osmani. Berbeda dengan sistem di Indonesia, kita ketahui bahwa santri-santri kita di Indonesia menghafal Al-Quran itu mulai dari juz 30 sampai ke awal, atau dari juz 1 sampai juz 30, di mana berurutan dilanjutkan. Berbeda dengan sistem tahfidzul Quran Turki Osmani, di situ kita menggunakan sistem tahfidzul Quran yang kita mulai dari akhir juz, bukan dari juz 1, bukan dari juz 30, tapi dari akhir juz, halaman ke-20 dari setiap juz kita hafal. Untuk itu kita harus menggunakan standar Al-Quran, di mana setiap halamannya itu adalah 15 barisan. Dan saya lihat di Indonesia memang sudah cukup banyak Al-Quran seperti itu. Ketika santri kita menghafal halaman ke-20 dari juz 1 sampai juz ke-30, kita sebutkan itu adalah putaran pertama, di mana dalam sistem ini kita menggunakan 2 istilah, ada putaran, ada halaman baru, ada halaman lama. Dalam sistem ini yang kami andalkan, ketika santri kita di Indonesia menghafal Al-Quran, sebenarnya orang Indonesia sangat pintar sekali. Sangat pintar sekali. Saya melihat langsung selama 7 tahun saya hidup di Indonesia. Mereka semangat pelajarannya sangat luar biasa, dan mereka daya kecerdasan otaknya itu sangat mendukung
Seperti kemarin Bapak Direktur Pendidikan Dini yang sampaikan, di Turki salah satu santri kita yang namanya Abdul Aziz menghafal Al-Quran 30 juz dalam 74 hari dengan menggunakan sistem tahfizul Quran Turki Utsmani. Dan di Indonesia tahun ini alhamdulillah ada 8 santri kita, di mana kita seleksi dari berbagai pesantren, sudah menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 4 bulan setengah. Di bawah 5 bulan mereka menghafal Al-Quran 30 juz. Dan rata-rata mereka dapat menghafal Al-Quran di bawah 1 tahun. Itulah salah satu keunggulan sistem tahfizul Quran yang kita gunakan. Tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan halaman terakhir sampai juz 30. Artinya ketika santri kita sudah mulai menghafal dari juz 1 sampai juz juz 30, otomatis kan dia mengambil Al-Quran, dia hafal sampai juz 30, yang dia hafal hanya 30 halaman, tapi rasanya sudah khatam Al-Quran. Berbeda dengan sistem yang kita gunakan di Indonesia, santri kita mulai juz 1, hafal 20 halaman, juz 2, 20 lagi, juz 3, udah 3 bulan, udah 2 bulan, rasanya masih sisa banyak. Secara psikologis dia merasa kapan selesainya. Berbeda dengan sistem ini, di mana santri kita setiap 2 minggu sekali rasanya khatam Al-Quran. Secara psikologis kita pasti ketahui dan kita sepakat bahwa itu adalah secara psikologis santri sangat membutuhkan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Sistem pertama atau keunggulan pertama seperti ini. Yang kedua, keunggulannya apa? Di sini kita menggunakan sistem menghafal halaman baru sambil mengulang yang lama. Berbeda dengan di Indonesia, kita menghafal yang baru sampai juz 1 udah selesai 20 halaman. Halaman awal lupa, ulang. Atau juz 1, 2, 3, 4 sampai juz 5. Udah sampai juz 5, santri kita, adik kita lupa lagi, mengulang lagi sampai juz 10, dari awal mengulang lagi. Artinya santri kita sebenarnya dapat menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat, tapi mengulang yang lama. Berarti kita harus mencari sebuah sistem menghafal sambil mengulang, sehingga kita tidak akan kehilangan waktu untuk mengulang. Sistem ini adalah sistem tahfizul Quran, menghafal sambil mengulang halaman yang lama. Caranya itu adalah ketika putaran ke pertama atau halaman ke-20 kita selesaikan, berarti dia kembali lagi pada juz 1. Yang dihafal itu adalah halaman ke-19, wa idh yarfa'u Ibrahim. Dia mengulang wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Setelah juz 1 selesai, pindah ke juz 2, halaman kedua. Dia hafal alam tara ilal mala'i. Dia mengulang falamma fasala Talut bil junudi. Juz 3, juz 4 sampai juz 30, dia menghafal sambil mengulang, rasanya khatam lagi. Secara psikologis dia memiliki target-target yang dalam waktu singkat dia bisa capai. Berbeda dengan sistem 1 juz sampai juz 30 memerlukan waktu 3 tahun. Secara psikologis, secara motivasi, dia susah untuk menyampaikan atau sampai pada target itu. Saya kira apabila di Indonesia kita menggunakan sistem seperti ini, mudah-mudahan setiap tahun kalau di pesantren-pesantren ribuan santri yang menghafal Al-Quran, itu akan melebihi puluhan ribu santri menghafal Al-Quran dalam waktu kurang setahun. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pesantren Sulaimaniyah ini memiliki cabang di berbagai negara. Alhamdulillah baru saya kembali hari Jumat dari Filipina, Malaysia dan Brunei. Mohon doanya, insyaallah kami akan menggunakan sistem ini di Filipina juga. Dan di Brunei kami bertemu dengan Institut Tahfizul Quran Brunei di bawah Kerajaan Brunei. Selama 12 tahun yang menghafal Al-Quran 30 juz itu di bawah 13 orang. Jadi setiap tahun jatuhnya 1 orang yang menghafal Al-Quran di negara Brunei. Mereka yang menghafal Al-Quran digaji setiap bulan $1.000. Udah dibantu masih belum ada yang bisa hafal. Ada 300
santri di Institut Tahfizul Quran tapi belum bisa menghafal Al-Quran. Kami menawarkan program ini dan insya Allah salah satu pengusaha Brunei memberikan hibah gedung yang sudah disiapkan untuk dijadikan rumah Tahfizul Quran di Brunei. Saya kira program kerjasama untuk pengembangan Tahfizul Quran, alhamdulillah di tengah-tengah para ustadz saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Agama dan kepada pihak Kementerian Agama yang sudah memberikan dukungan penuh kepada kami. Karena saya kira program ini tidak hanya akan melahirkan ustadz-ustadz yang akan mengabdi di Indonesia, melainkan akan mengabdi di seluruh negara muslim, bahkan di bukan negara muslim saja, di negara non-muslim. Contohnya tahun kemarin santri kita yang sudah lulus dari Turki kami sudah tempatkan di Suriname 2 ustaz orang Indonesia yang bisa bahasa Jawa karena di Suriname banyak orang Jawa. Kami tempatkan 4 santri yang sudah lulus dari Turki di Bangladesh. Terus kami tempatkan di Singapura, di Malaysia, di Korea. Masjid besar, imam besar di Korea itu adalah orang Indonesia, Hafizul Quran dari Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Bila mana berkunjung ke Korea, silakan bertemu dia. Itu adalah hasil kerjasama dengan Kementerian Agama Indonesia, pengembangan Tahfizul Quran bukan hanya untuk Indonesia. Karena kami di kawasan Asia Pasifik, kami punya cabang-cabang di Australia, 18 cabang pesantren kita punya di Australia. Tahun ini kami kirimkan 4 ustaz ke Australia untuk menjadi imam pada salat tarawih dengan khatmul Quran di Australia. Mudah-mudahan bukan hanya di bagian Asia Pasifik saja. Pada bulan Ramadan kemarin kami 4 ustaz orang Indonesia yang lulusan pesantren Turki kita berangkat bersama-sama ke Eropa. Karena di Turki kita ketahui bahwa di Eropa banyak orang muslim Turki yang memiliki usaha yang baik yang bisa memberikan dana zakat infak sedekahnya untuk masyarakat muslim di Indonesia. Pada waktu itu salah satu santri kita, ustaz kita katakan kepada teman-teman orang Turki di sana, pesantren Sulaimaniyah punya cabang di 140 negara lebih. Ustaz-ustaz dari Turki datang ke Indonesia mengajarkan kami tahfizul Quran seperti ini, akhlakul karimah dan seterusnya. Di sini saya katakan bahwa sekarang sejarah berubah. Karena mulai sekarang orang Indonesia yang akan mengajarkan orang Turki, kata mereka. Sehingga tahun ini kami 4 ustaz Indonesia kami tinggalkan di Turki untuk mengajarkan orang Turki. Mari kita bersama-sama dengan sistem tahfizul Quran yang sudah kami buktikan. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini mendapat dukungan dari para ustaz-ustaz, para Kementerian Agama. Apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, karena saya kira ini sangat penting sekali di tengah-tengah di mana tadi kita bicarakan katanya krisis kaderisasi ulama. Ini salah satu caranya untuk mengembangkan, karena boleh kami sampaikan tahun ini yang mendaftar untuk pesantren Tahfizul Quran Sulaimaniyah itu di atas 600 orang untuk mendapatkan beasiswa, dan rata-rata mereka itu adalah anak kiai. Artinya mudah-mudahan ada generasi berikutnya. Jadi kami harapkan dengan bersama-sama kita mencari para generasi berilmu dan bertakwa yang akan mengabdikan dirinya pada agama Islam. Perlu saya sampaikan, waktu Bapak Gus Salahuddin Wahid dari Teguh Irang datang ke pesantren kami, beliau katakan, di mana kami memberikan data bahwa setiap lulusan santri kami, mereka kemanapun kami tempatkan, mereka mau. Kata beliau, setiap tahunnya ribuan santri kita luluskan, belum tentu bisa kami tempatkan di mana. Mereka punya cara masing-masing. Bagaimana caranya Anda bisa melakukan ini? Kami katakan bahwa apa yang kami lakukan di sini
Selama 4 tahun mereka mendapatkan pelajaran intensif. Satu kelas maksimal 15 orang. Dan selama 4 tahun mereka mendapatkan fasilitas yang mungkin bisa kita lihat, fasilitas yang sangat mendukung sekali, dan kualitas pendidikan yang baik untuk tahfizul Quran maupun untuk pendidikan keagamaan. Di sini perlu saya sampaikan bahwa kita ketahui bahwa salah satu pendukung ahli sunnah wal jamaah atau sunni itu adalah di Turki. Saya kemarin ada beberapa penyampaian dari teman-teman Kementerian Agama bahwa jangan-jangan pesantren Turki nanti menyebarkan Syiah dan seterusnya. Kata atau wasiat dari Syekh Sulaiman Hilmitulahan yang mendirikan pesantren-pesantren ini itu adalah, ya ma'asyiral Islam, hal tazunnun an yuftara ala ahli sunnah wal jamaah wa nahnu ahya'un. Selama kami hidup tidak ada orang berani kata-kata terhadap ahli sunnah wal jamaah di Turki. Maka itu dalam kesempatan ini saya sampaikan, insyaallah kami adalah sama dengan orang Indonesia, sama dengan masyarakat Muslim Indonesia, pemahamannya sama. Saya sampaikan kepada teman-teman di Indonesia bahwa kalau orang Turki ganti baju pakai baju Muslim jadi orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ganti batik atau baju Muslim pakai baju seperti kami adalah orang Turki, karena pandangan dan gaya hidupnya pun hampir sama. Maka itu dengan sistem tahfizul Quran seperti ini, mudah-mudahan ke depan kaderisasi ulama di Indonesia kita bersama-sama kembangkan, dan insya Allah kita tidak akan kekurangan ulama di Indonesia. Karena ustaz-ustaz lulusan kita bersama-sama akan menyebarkan Islam bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia insya Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Abbas yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya narasumber yang kedua yaitu yang terhormat Karom Bapak Kiai Haji Nurdin Albar Arwani dari Kudus. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Hafid yang Buhul Quran dari Yayasan Arwani dari Kudus. Untuk mengikat waktu, saya persilahkan langsung saja kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Karimul Mannan alladzi anzala ala 'abdihi kitabahul Furqan alladzi yufraqu fihi al-haqq wal budlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladhina yaqra'una wa yatadarasuna al-Qur'an tajwid wal asqam. Hadratul mujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, para kiai dan juga ibunya, para asatidz dan ustadzat, para tokoh pendidikan Islam yang hadir di majelis halaqah ini yang semuanya kami hormati. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang dan kesehatan, sehingga kita semua bisa menghadiri halaqah yang sangat urgen bagi kita semuanya, bagi pimpinan pondok yang mengelola mengenai pesantren. Mudah-mudahan
dalam halaqah ini bisa menghasilkan barokah dan manfaat di dunia dan akhirat. Amin Allah. Di sini kami akan menerangkan dan terutama sebelumnya akan kami terangkan mengenai hifdzul Quran, yaitu pengembangan tahfidz Al-Quran, yang sebelumnya kami akan menerangkan mengenai kitab yang dihafalkan adalah kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini adalah satu-satunya yang paling utama, sesuatu yang paling utama dan termasuk mukjizat Nabi yang agung dan juga abadi. Mukjizat Nabi banyak sekali, tapi tidak ada satu pun yang bisa kita lihat, hanya Al-Quran yang masih bisa kita saksikan dengan kedua kepala kita. Dalam hadis diterangkan, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama dibanding segala sesuatu kecuali Allah. Maka orang yang mau memperhatikan Al-Quran, man waqara Al-Quran faqad waqara Allah. Siapa yang menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, berarti mengagungkan Allah. Termasuk orang yang menghafalkan, maka karena yang dihafalkan Al-Quran ya akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya penghafal Al-Quran, ini hukumnya dulu. Menghafalkan Al-Quran hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nasyatul Ujairami Al-Fatib juz 3 halaman 323 di halaman nomor 9 Maktabah Syamilah. Di situ sudah diterangkan ta'allumul Quran fardu kifayah bi antafadhu ala dhahri qalbi. Saya kira tidak perlu saya terjemahkan karena semuanya adalah pengasuh pesantren. Kalau kita terjemahkan ya nggak ada kemungkinan. Yang mana setiap masa fatul adwa itu harus ada seorang hafidh. Masa fatul adwa itu separuh dari marhalah. Dan fardu kifayah yang paling utama adalah menghafalkan Al-Quran. Kemudian bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, ini akan mendapatkan keutamaan di hari besok, di hari kiamat, yang diantaranya diterangkan dalam hadis yang kami ambil ini dari Taisir Bisyaril Jami Shahid Lima Munawi, bahwa penghafal Al-Quran ini besok di hari kiamat akan mendapatkan peneduh, yang di hari itu tidak ada peneduh kecuali peneduhnya Allah bersama para nabi. Ini suatu derajat yang sangat tinggi. Di antara lagi yang menunjukkan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan darajat tingkatan yang tertinggi di surga. Besok di hari kiamat dikatakan kepada sahibul Quran, yuqalu li sahibul Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah. Tentunya kalau tidak hafal kan apa yang dibacakan tidak ada, Quran sudah tidak ada dari kiamat. Maksudnya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, setelah dibaca naik derajat surga. Kamu baca dengan tartil sebagaimana kamu menartilkan di dunia.
Sebab tempatmu adalah ketika, yaitu akhir yang kamu baca. Berarti kalau hafalnya ini surat Fatihah, berarti akan naik 7 tingkat. Kalau hafal semua berarti sampai tingkatan yang terakhir. Artinya kita naik tingkat ini, tingkatnya ini adalah membaca Al-Quran. Ini diantaranya hadis-hadis yang menerangkan keagungan Al-Quran dan keagungan orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Al-Quran mestinya adalah aslinya itu sangat sukar untuk dihafalkan, sehingga Nabi pernah bersabda pesan kepada ahli Quran, bagaimana di hadis Bukhari Muslim, ta'ahadu hadzal Quran fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Peliharalah Quran ini, karena demi zat yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, Al-Quran ada lebih gesit, lebih cepat lepas daripada unta di dalam ikatannya. Ini menandakan bahwa Al-Quran ini sangat sukar untuk dihafal. Tapi kesukaran ini dimudahkan oleh Allah. Kalau mau memang sungguh-sungguh mau menghafalkan dengan kesungguhan, akan dimudahkan oleh Allah. Sebab dalam Al-Quran sudah diterangkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang mana tafsiran lidzikri adalah ada beberapa wajah, yang diantaranya adalah dihafalkan. Sungguh saya telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Terjemahan depan ini tidak, yang ini yang tidak diambil, tidak untuk menghafalkan di situ, untuk pelajaran. Apakah ada orang yang mau menghafalkan dan mau membaca? Nah, ini berarti kalau orang mau sungguh-sungguh menghafalkan, akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita lihat Al-Quran yang tebalnya sekian ini bisa dihafal oleh anak-anak kecil. Yang tadi ada umur 3, umur 5, ini banyak yang sudah hafal Al-Quran dan lancar. Ini kalau tidak dimudahkan oleh Allah nggak akan bisa. Padahal kitab-kitab yang lain yang hanya sedikit, jarang dihafal oleh anak-anak. Anak-anak di Indonesia belum paham bahasa Arab, itu sudah bisa hafal. Ini berarti menunjukkan fadl Allah memudahkan para anak-anak menghafal Al-Quran. Perkembangan tahfidz di masa sekarang sangat banyak sekali. Dengan bertambahnya pondok tahfidz di berbagai daerah, bagaimana cabang-cabang Turki yang telah tadi diterangkan. Dan setelah Ustadz Yusuf ini selalu tampil menerangkan fadilah orang-orang yang hafal Quran ini, di mana-mana banyak mendirikan pondok tahfidz atau rumah tahfidz, sehingga di daerah-daerah banyak sekali anak yang menghafalkan Al-Quran. Ini perkembangan yang sangat baik sekali. Di pesantren kami, pondok tahfidz yang berukuran ini ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan anak-anak, yaitu umur SD, umur MI, umur 6 sampai 7. Kemudian ada pondok remaja
remaja ini dari tingkat sanawi dan aliyah. Kemudian ada tingkat dewasa. Dewasa berarti yang sudah tidak sekolah. Ternyata pada tahun akhir-akhir ini banyak sekali yang mendaftarkan karena kapasitas dan kemampuan pondok ini tidak bisa menampung. Untuk anak-anak kemarin ini ada 150 lebih. Ini yang diterima hanya 60 dari beberapa daerah dari luar Jawa, dari Medan, dari kalau tidak salah dari Kalimantan dan sebagainya, dari Batam. Kemudian juga yang remaja juga banyak yang ditolak karena tempatnya tidak memungkinkan. Ini menandakan banyak sekali perkembangan tahfidz Al-Quran di beberapa daerah. Untuk pondok tahfidz ini memang perlu dukungan karena memang penghafal Quran ini adalah fardu kifayah, juga sangat mulia tapi berat untuk dilaksanakan. Maka dukungan dari pemerintah melalui Kemenak RI sangat diharapkan. Sebab kalau kita lihat pondok-pondok tahfidz ini banyak yang kurang mumpuni. Sebagaimana yang telah narasumber yang menerangkan, pondok ini banyak yang jorok atau kurang bersih. Tidak lain adalah karena kurang dana atau tempatnya berjubel. Kadang satu kamar dihuni padahal hanya 3 meter berdiri oleh anak 20. Nah ini kan kalau tidak ada dana yang mendukung, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal dan tidak akan baik. Ini akan kami terangkan proses dan prosedur tahfidz di pondok tahfidz yang Al-Quran. Kalau dari metode tadi metode menghafal itu kelihatannya kita baru mendengar cara yang baru itu. Mungkin saya kira anak-anak akan lebih semangat untuk memakai metode yang telah diterapkan. Ini yang saya terangkan adalah cara untuk terjun masuk di pondok anak-anak. Kalau selain anak-anak saya kira sudah banyak. Ini yang khusus untuk anak-anak. Untuk diterima di pondok tahfidz yang berukuran anak-anak, ini umur yang bisa diterima adalah 6-7 tahun. 6-7 waktu tes. Sebagaimana cucu Pak Kiai Hafidz yang dari Bandung, itu cucunya ada 2 tidak salah. Yang satu sudah hatam, kalau tidak salah kelas 4 atau kelas 5 hatamnya. Kemudian yang adiknya baru 2 tahun ini. Dan berbadan sehat, tidak ngompolan yang penting. Karena kalau ngompolan ini memang menyusahkan ya murabbinya ini dan mengganggu temannya lain. Maka untuk masuk itu kita adakan seleksi. Di antara seleksinya ini materi tes tahap awal. Di seleksinya 2 tahap. Pertama adalah kuwatul hifdi, potensi menghafalnya, kekuatan hafalannya. Dan biasanya ketika mendaftar ini diberi 10 ayat yang harus dihafalkan di rumah. Ketika tes nanti akan disimak. Yang kedua adalah suratul hifdi, speed memorization, kecepatan hafalan.
kecepatan hafalan ini caranya yang ngetes membaca kalimat disuruh menirukan. Dia bisa menirukan ini beberapa kali ketika dibaca itu. Itu kecepatan hafalan. Kemudian qudratul qiraah, kemampuan membaca. Harus sudah bisa membaca. Yang diharuskan bisa membaca ini, kalau di sana biasanya membaca metode yang buah. Dari pondok yang Quran ini mengeluarkan thoriqah baca tulis yang namanya adalah yang buah. Ini paling tidak standarnya adalah juz 4. Juz 4 ini dia sudah akan tahu bacaan panjang, bacaan dungu, zawasol. Yang maksudnya karena akan menghafalkan ini, dia sudah tinggal menghafalkan, tidak membacanya kan sudah lancar, jadi gurunya hanya tinggal memberi kewajiban membaca atau menghafalkan beberapa halaman atau setengah halaman atau satu halaman, nanti yang sebelumnya disimak dulu. Kalau sudah benar, disuruh menghafal. Setelah tes awal ini lulus, maka dikarantina. Tes tahap kedua ini, karantina 1 bulan. Yang diteskan adalah kuwatul hifzi, potensi menghafalnya. Jadi nanti dicoba untuk menghafalkan beberapa halaman. Sehatul jismi, kesehatan fisiknya. Di dalam 1 bulan ini, kalau anaknya ini ada penyakit-penyakit yang menular atau penyakit yang berat, ini ya tentunya tidak bisa diterima. Kemudian ihtimam, interest, artinya kesungguhan di dalam menghafalkan, kesungguhan di dalam belajar itu gimana? Karena memang masih anak-anak ini ya kadang-kadang mudah untuk diarahkan, tapi juga ada yang suka diarahkan. Kalau memang dia ini mudah diarahkan, akan cepat hafal. Bahwa pada tahun ini ada yang hafal yang sudah dihatam ini ada 17-an. Di antaranya ada anak yang kelas 3 sudah hatam. Hatam di sana, di hatam itu harus bisa disimak awal sampai akhir. Jadi kalau ada juz-juz yang belum bisa, tidak diikutkan hataman. Di 1 hari disimak mulai awal sehingga sampai akhir. Itu yang bisa mengikuti khatam. Kemudian as-suluk wal akhlak, artinya akhlak ini, akhlaknya anak ini baik apa tidak. Jadi kalau akhlaknya ini kurang baik, kadang-kadang ada anak yang sering ambil uang temannya, ini termasuk tidak bisa diterima. Setelah diterima dalam tahap kedua, anak ini dibagi menjadi beberapa halaqah. Setiap halaqah ada 10 santri, diasuh seorang keren yang sudah hafidz Quran. Artinya karena anak-anak ini kan harus ditunggu oleh setiap kelompoknya harus ada yang menunggu. Kalau terlalu banyak tidak bisa. Agenda mengajinya, kecuali sekolah MI, ini setiap ba'da subuh 2 jam untuk melantarnya menghafalkan materi baru. Ba'dal asar kira-kira 1,5 jam untuk beres murojaah dan yang sudah dihafalkan tadi diulangi lagi dan hafalan yang sudah. Ba'dal maghrib 2 jam untuk beres lagi, untuk mengulangi. Jadi memang yang berat ini adalah
lupa lagi, ini yang agak berat untuk anak-anak. Maka harus ada jam-jam yang untuk mengulangi. Maka akan terjadwal setiap maju dicatat apa yang dibaca, dan besok harusnya dan seterusnya. Untuk agenda sekolah yang formal yaitu MI-nya mulai jam 7.20 sampai jam 12 dengan waktu yang sedikit ini sekolahnya, tapi ternyata anak-anak bisa mencapai ranking banyak yang termasuk 10 besar di kecamatan kota Kutusan. Kemudian rata-rata itu rata-rata nilai dan awal yang rata-rata 7B dan berapa itu sampai 8. Ini gambaran perkembangan yang ada di sana, yang kita asuh, dan juga ada yang pondok yang remaja. Yang remaja ini sekolahnya adalah MTS, dan di situ kecuali sekolah MTS dan menghafalkan, juga berbahasa Arab dan berbahasa Inggris seperti usulan saya yang dianjurkan tadi. Di sana sudah berjalan. Jadi anak-anak pada hari tertentu dengan bahasa Arab, hari yang lainnya bahasa Inggris sudah berjalan. Nah, ini gambaran kitab yang menjadi materi menjadi metode yang ada di sana, itu Tarekoh baca tulis dan menghafal Al-Quran yang namanya adalah yang Quran. Dan sekarang alhamdulillah hanya digunakan di beberapa daerah termasuk luar Jawa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiqna ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan materi tentang pengembangan tahfidz Al-Quran khususnya yang ada di Indonesia, baik metode dari luar negeri maupun metode dari dalam negeri, pada saatnya kita sampai pada digitalisasi kitab kuning ya Mas ya. Digitalisasi kitab kuning yang akan disampaikan oleh Mas Lutfi Fatullah. Untuk biografinya beliau akan menyampaikan sendiri lewat slide. Monggo dipersilakan Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna bi hurmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa ja'alna mimman yastami'una qawla fa yattabi'una ahsanah. Wa ba'du, narasumber yang saya hormati, Pak moderator serta hadirin sekalian, saya mohon izin untuk sambil berdiri Ustaz, karena tergantung banget dengan slide. Saya ingin memperkenalkan diri sedikit aja tentang ini. Ini biografi singkat saya. Kalau pakai bahasa pantun kelamaan, tapi untuk sekedar mengenalkan diri ya, bahwa kalau ulama pada pakai syair, saya pakai bahasa pantun. Klik sedikit aja. Ya, nama anak Ahmad Lutfi, asli turunan orang Betawi. Dari kecil udah diajarin ngaji sama bini dan anaknya guru mugni. Lahir di Kuningan pada bulan Maret, waktu orang Betawi rezekinya masih seret. Musim gusuran, apalagi kontrakan masih pada milir dan belum jadi jutawan. Gede dikit anak dikirim ke pesantren untuk bermukim di Gontor Sono di Tanah Jawa untuk digundeng raga dan jiwa. Habis itu anak harus terus belajar ke Damaskus, anak diantar kuliah di sana sambil juga mengajar. Semoga aja jadi lebih cepat pintar. Di Jordan anak ambil program magister jurusan hadis kenyang minoritas tafsir. Waktu menulis tesis anak harus ke Mesir mencari manuskrip sambil juga pelesir dan seterusnya. Ada satu pertanyaan
kebutuhan seorang ulama adalah buku ya, atau kitab. Kebutuhan santri juga kitab, dan kebutuhan pesantren juga kitab. Kebutuhan pokok. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak kitab yang kita punya? Kalau kita katakan saya kiai punya 200 kitab, apa cukup? Pesantren punya 500 kitab, apa sudah cukup? Santri punya 20 kitab, apa sudah cukup? Kalau ulama nggak punya kitab, ya mau dibilang ulama kayak gimana kalau nggak punya kitab? Padahal mainannya adalah kitab. Saya ngajar di beberapa fakultas dan sudah mengunjungi beberapa pesantren. Hampir semua kampus itu punya masalah di kitab. Pesantren punya masalah di kitab. Pesantren segede Gontor itu kitabnya juga nggak terlalu banyak. Kampus segede UIN itu kitabnya juga tidak kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, itu kampus akan UIN sangat minim ya, sangat kecil. UI yang sekarang ini bagus ya, sekalipun kasus kampus pusakaan UI bagus, itu baru kalah sama Malaysia. Malaysia sudah saya kuliah di sana sudah sebagus itu. Saya baru pulang dari Sydney, pusakaan itu kayak begitu pusakaannya gitu. Nah, adakah satu jalan yang memudahkan? Ternyata Allah mudahkan kita semuanya untuk memiliki kitab-kitab yang kita butuhkan melalui digital. Orang Arab udah pada bikin, kita tahu ada maktabah Syamilah, namun maktabah Syamilah punya kekurangan. Kita tahu ada Waqfiyah, namun Waqfiyah punya kekurangan yaitu berupa PDF. Nah, kita bikinkan satu terobosan baru, yaitu namanya Pusakaan Islam Digital. Nah, di Pusakaan Islam Digital ini tinggal klik masuk, disediakan 4.800 judul kitab, 6.800 jilid kitab. Dan meganya adalah 630 giga, bukannya mega, 630 giga. Jadi yang mau ngopi pakai flashdisk harus bawa 1000 flashdisk baru. Nah, gimana kita menggunakannya? Ini dalamnya silahkan mau lihat apa. Kita butuh Al-Quran, hadis, akidah, fikih, usul fikih, bahasa sampai ensiklopedia silahkan. Kita butuh Al-Quran, tinggal klik Al-Quran aja. Klik Al-Quran, maaf bukan hanya di situ, di back, di balik. Al-Quran di atas kiri Pak. Al-Quran, ya. Ada 3 tema: Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir. Klik Al-Qurannya. Ada beberapa pilihan, mau lihat indeksnya atau mushafnya atau tajwidnya atau qiraahnya atau apanya, tinggal lihat ke bawah. Kita mau lihat ilmu qiraatnya. Ilmu qiraatnya kalau di ini ya, ilmu qiraat, mau lihat qiraah sejarahnya atau qiraah 3 atau 7 atau 10 atau sadah atau ibtidah atau yang lainnya. Tinggal 7 yang 7 Pak. Qiraah 7, klik. Qiraah 7 ada beberapa kitab. Tinggal pilih beberapa kitab. Kita buka salah satu di antara kitab, terserah yang mana, ambil yang satu. Ada berapa jilid? Ada dua kemungkinan. Kita buka pakai model e-book atau model PDF. Bedanya kalau PDF bisa di-copy untuk di-copy paste, kalau e-book hanya bisa dibaca. Kalau buka secara e-book, tunggu sebentar, loading sebentar, tinggal buka. Ya, dibuka. Ya. Digedein, ya. Dipindah ke halaman 100. Pindahin halaman 100, tinggal tulis doang 100, akan lari ke halaman 100. Di waktu yang sama tinggal kita buka buku yang lainnya, lari ke pusakaan, buka buku fikih. Buku fikih, kita mau fikih apa? Madhab atau klasik atau tematis atau fatwa? Buka madhab. Ya, Syafi'i lah, Madhab ini. Kita buka Al-Um, lihat Al-Um ada beberapa cetakan. Klik, mau jilid ke berapa? Tinggal pilih mana aja. Ya. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita bisa lari ke buku yang tadi. Buku yang tadi qiraah kita lihat lagi.
Di kitab Al-Um ini umpamanya ada istilah Asyasi atau nama Asyasi atau Ar-Rom Mahmudi atau Mawar An-Nahar. Itu di mana letaknya? Kita bisa lari pusaka digital, lari lihat ensiklopedia, bawa lagi, oke. Lihat peta. Petanya mau peta apaan? Peta Quran atau peta adyan atau peta hadis? Klik hadis, klik peta hadis, atlas hadis nomor 4, atlas hadis, klik, ya, buka e-booknya, tunggu sebentar, ya, atlas hadis, tinggal buka. Mau baca alfiyah, tinggal buka alfiyahnya lagi, buka lagi pusaka Islam digital. Bahasa, ya. Mau kamus atau sastra, mau balaghah, nahwu sorof, tinggal nahwu sorof, klik nahwu sorof. Ambil mau alfiyah atau mau nahwu wadih yang gampangan, buka, ya. Dalam waktu bersamaan kita bisa membuka beberapa kitab. Bahkan saya menyarankan untuk pusakaan Pak Kiainya itu jangan menggunakan satu monitor. Menggunakan 3 monitor sekaligus. 3 monitor sekaligus kita bisa buka 4-5 kitab sekaligus juga tempat tugas kita berupa Word atau di Excel atau di PowerPoint, silakan tinggal ngopi doang. Dengan demikian orang yang seharusnya dalam menulis disertasi bisa 1 tahun atau 2 tahun, ini bisa 1 tahun Pak, karena bukunya udah disiapin semuanya. Jadi mudah sekali. PDF-nya di mana? Buka yang bentuk PDF-nya. Nah, bukunya ada 4.800 judul kita. Jadi saya tinggal nantangin dong, mau buka kitab apaan? Tinggal tanya. Ya, turunin dikit, dikopiin, mana aja dikopiin, di blok. Ya, blok, pindahin ke Word. Tunggu sebentar, tinggal dia buka, paste, iya udah. Bapak mau nyari kitab apaan? Buka perpustakaan lagi, klik utama, tulis di atas, cari Dr. Wahbah umpamanya. Tadi Wahbah, wow, Bakta. Nah, ya, oke, cari. Ya, ada beberapa kitab karangan beliau, tinggal klik doang. Mau kitab berapa? Mau jilid berapa? Tergantung dari jilidnya. Tinggal klik doang. Ya. Nah, itu berapa besarnya? Mohon maaf. Hanya segini doang. Segini bisa saya kantongin. Jadi kita punya perpustakaan digital, di kantong aja. Yang berapa ribu? Ini yang 1 tera. Ini aja 1 tera. Babnya bukan bab buyut sekarang Pak. Babnya bab seminar. Bukan bab jualan. Ya tinggal punya itu udah punya perpustakaan. Kalau umpamanya pesantren punya 1 kayak gini, itu sudah kayak punya segini Pak. Perpustakaan. Apalagi kalau menggunakan ada foto perpustakaan kita. Ya, tunggu sebentar. Kita akan kasih lihat kita menggunakan 3 monitor. 3 monitor ini bukan untuk membangga-banggakan, bukan ya. Nama itunya adalah untuk diikuti. Saya melakukan program ini tanpa bantuan monitor 3. Susah Pak bikin Pak. Kapan selesainya? Yang nulis disertasi aja di sini ada beberapa mahasiswa belum selesai. Ada beberapa mahasiswa saya di sini. Itu belum selesai. Nah, tapi kalau dengan bantuan ini, maka insya Allah jadi cepat. Nah, ini aja. Nanti kita bisa lihat fotonya lagi dicarikan. Nah, ada juga sistem yang lain Pak. Kemarin dari pembicaraan beberapa narasumber dari awal. Ini dia Pak.
tiga monitor ini satu mos dan satu video. Kita bisa membuka beberapa kitab aja, itu terserah, satu video. Barangnya kenal harga, ya kenal harga betul. Nah, ini paling modalnya cuma 15 juta, udah jadi kayak gitu. Nah, 15 juta kan untuk kiai kan gampang aja, kecil. Kalau saat ini kasih kayak gini, ya Allah ya Rabbi, akan muncul Ibn Hajar baru atau Syekh Nawawi baru, karena mereka bisa membaca kitab apa saja ada di sini. Nah, apakah Bapak harus beli ini? Gak usah kok, lewat internet bisa. Lewat internet silahkan buka pid.pusatkajianhadis.com. PID, harapnya PID, ya. Dan pusat kajian hadisnya pakai S. Itu bisa dibuka dengan mudah. Nah, tadi kita kekurangan ulama dan kita banyak ulama yang, mohon maaf, ulama yang hebat-hebat, makin banyak yang innalillahi, tapi belum ada penggantinya. Al-Azhar sadar Pak, Al-Azhar sadar akan kondisi kayak begini. Mereka ulama-ulama yang sekarang masih hidup semuanya dibikinkan video. Mereka ngajar, silahkan ngajar kitab apa sampai hatam. Videonya itulah diangkat ke YouTube. Saya Al-Azhar baru angkat ke YouTube dan kami mengumpulkannya. Yang dari Al-Azhar maupun yang dari lain-lainnya. Nanti dampaknya apa? Santri mau ngaji kitab apa saja tinggal klik. Kita kasih contoh, silahkan contohinnya. Tolong buka warung Ustadz, tapi pilihannya adalah di close dulu ya. Bukan? Ya. Nah, ini yang kemarin di warung Ustadz. Tapi warung Ustadz ada dua, ada ulama dunia, ada dai Indonesia. Warung Ustadz ulama dunia tinggal pilih di sini. Mau ngaji sama siapa? Mau ngaji sama siapa tinggal klik doang. Sama Lutfi boleh. Ini yang acara kita kemarin. Acara kita kemarin sudah masuk ke warung Ustadz dan pengunjungnya sudah dari 60 negara. Jadi Pak Direktur udah banyak yang nonton kali. Karena yang nonton udah dari 60 negara. Tinggal terus di sini ke bawah, turunin ke bawah Pak. Enggak, bukan. Bawah. Lihat Hafiz ciliknya. Klik Hafiz cilik yang paling kecil. Itu Abdurrahman 3 tahun hafal Quran dari Aljazair. Kalau ada anak kita yang lebih kecil lagi, kita tinggal taruh di sini. Nanti metode beliau akan saya taruh di sini. Metode pakai juga akan saya taruh di sini. Biar orang semuanya pada tahu. Ini tinggal untuk loading doang. Ya. Nah, satu lagi mau ngaji sama ulama dunia tinggal klik doang ulama dunianya. Tinggal klik ulama dunia, loading sebentar. Antum mau ngaji sama Syekh Yusuf Qaradawi atau Dr. Putih atau Dr. Aid Korni atau siapa, tinggal klik doang. Tolong klik. Ya. Ini Dr. Almarhum Dr. Putih. Mau ngaji kitabnya pilih apa? Tinggal pilih kok. Ada 1.500 file Pak. Ya. Kalau metode ini kita bikin di Indonesia, kiai siapa, ngajar kitab apa, kita rekamkan. Ini menjadi proyek departemen agama. Nanti dari Gorontalo mengaji kitab Alfiah sama kiai siapa, kiai Sahal umpamanya, tinggal klik doang. Orang-orang mana mau ngaji sama kiai Gorontalo, tinggal klik doang. Dan ini sekali lagi Pak Sekretaris, kalau kami yang bikinkan, kami akan bikinkan gratis. Asal datanya dikasih ke tinggal klik doang sini Ustaz. Nanti Ustaznya bisa ceramah di warung Ustaz, kiainya bisa ceramah di warung kiai, santrinya bisa ceramah di santri. Ini kan
untuk ini, untuk menutupi kalau orang buka YouTube cari Dr. Yudian ada, tapi ada beliau 5, yang 3-nya ada paha, ada dada. Awak kan kayak begitu. Tapi kalau melalui warung Ustaz nggak ada paha, nggak ada dada. Melalui ulama dunia nggak ada paha, nggak ada dada. Adanya peci sama sorban doang. Dr. Edward ini tinggal klik nomor. Mau ulama dunia kelas mana silakan. Kalau saya Yasin masih ada, saya Yasin. Kalau saya Mahfuz Termas masih ada, saya akan taruh. Kita bisa ngaji lewat beliau, pada beliau. Ini yang ada adalah Syekh Samsul Arifin, As'ad Samsul Arifin ada di sini di warung Ustaz. Warung Ustaz. Ya, ini As'ad Samsul Arifin, turunin ke bawah. Habib Lutfi ada. As'ad, oke. Di close. As'ad Samsul Arifin. Kita tanya sama beliau bisa. Kayak Mustafa Bisri hari ini ada, kita bisa dengar ceramah beliau di sini. Mau dengar beliau baca pantun juga atau baca puisi bisa di sini. Tinggal klik nomor. Tuh Pak Kiai. Sudah sangat mudah dan kita harus masuk ke sini. Kalau kemarin kita bilang mereka pada musuhin kita, yang salafi musuhin kita nggak pernah melawan sih. Mereka mainannya di YouTube, mainannya di media. Kita nggak pernah masuk ke situ. Nah, kalau kita masuk ke situ kan enak. Kita bisa bikin apapun yang kita mau. Di sini mau bilang ziarah kubur gak bid'ah, silakan ngomong di sini. Mau cari ziarah kubur bid'ah atau pakai ini bid'ah, pakai itu bid'ah, gampang nyari di YouTube. Tapi nyari jawabannya susah. Nah, ini jawabannya ada di sini. Nah, ini era yang harus kita masuki. Nah, satu lagi saya akan tampilkan ini Gusmus ya. Aku tak bisa lagi menyanyi. Tinggal dengerin doang saya. Ya, mungkin kita nggak boleh dengar. Nanti tinggal buka di warungustaz.com. Yang satu yang ingin saya tampilkan lagi di sini. Di era digital ini sudah sangat mudah. Kita mau mencari hadis ya. Tadi ada teman dari Papua mencari hadis, tinggal klik doang di sini. Hadis tematis. Bapak mau nyari apa? Hadisnya hadis riwayat siapa? Tinggal klik doang. Syariah aja ada apa? Syariah, fikih ibadah, sholat, klik sholat tempat sholatnya, oke, masjid atas dikit, salah, masjid, oke, masjid, keutamaan membangun masjid, naik sedikit, oke, ya, klik, ini dia, riwayatnya siapa, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan seterusnya. Dari ini tinggal klik Ahmad, yang mana aja tinggal klik. Ini sanad dan matan sekaligus arti. Klik doang. Bapak mau nyari hadis apaan? Jawabannya tinggal ketik dan berbahasa Indonesia. Nah, yang bapak-bapak pegang sekalian, sudah ada CD-nya dan itu gratis. Itu adalah ini, kita kasih lihat. Bukan Abdul Hadi, ini dia. 11 kemudahan untuk berinteraksi dengan Quran. Mau nyari apaan? Mau nyari Quran pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Arab bisa. Mau cari tema dari Al-Quran tinggal klik doang. Kita contohkan di sini. Mau dengerinnya suaranya siapa? Tinggal klik doang. Ya, ini pakai flash ya. Oke. Kita buka yang tematiknya aja, yang kita andalkan. Bahkan saya nggak tahu nanti Pak Keulil ya. Ini tanda bacaannya tinggal klik doang. Hari ini kita udah baca berapa ayat, tinggal klik ketahuan. Besok mahasiswa kita atau santri kita belum baca atau sebulan lagi belum baca, ketahuan Pak, karena ada klikannya. Kita kasih contoh indeks tematik. Sebentar kita ke indeks dulu. Di indeks ini kita mau nyari apa? Silakan Bapak nanya tentang tema apa, jawabannya tinggal klik. Akidah gitu, tolong akidah. Allah, oke.
Lihat keesaan Allah, ketuhanan Allah, tinggal klik doang. Ada beberapa tema tentang ketuhanan Allah. Keesaan Allah, tinggal klik. Ya, Allah adalah satu dari Tuhan. Allah adalah Tuhan yang satu. Tinggal klik doang. Klik. Nah, ini bagi yang tidak bisa membaca, tinggal klik suaranya. Suaranya mohon maaf, ini pakai internet. Jadi di sini harus diupdate. Ya, nggak usah diupdate, nggak usah. Jadi nanti ada suaranya, akan timbul suaranya. Nah, kalau mau nyari tinggal cari doang gitu. Apa? Nikah, umpamanya tinggal tulis doang nikah. Iya, nikah nanti ada Pak. Nikah, jumlah wanita yang halal dinikahi, tinggal klik doang. Iya, ini dia. Yang di sini bisa ada suaranya, langsung ada suaranya. Dan di sini juga ada terjemahan kata per kata. Wah, ini itu ya. Oke, ini maaf internet Pak, jadi perlu ini. Perlu loading dulu suara. Nah, mau buka tafsir Ibnu Katsirnya tinggal klik doang tafsir Ibnu Katsir. Akan muncul ya. Ya ini dia. Klik dianya ayat Qur'annya yang terjemahan perkata. Ya, oke. Interaktifnya. Ini lihat dengan suaranya, langsung ke suaranya, pilih yang mana aja. Yang mana aja, Sir? Ya. Kasih lihat huruf Arabnya, ada kata per kata. Mau lihat tafsir jalan lainnya, tinggal klik. Tafsir Ibnu Katsirnya tinggal klik. Tafsir Ibnu Katsirnya tinggal klik doang, akan muncul bentuk e-book di halaman yang kita cari. Tidak usah pakai jari-jari lagi. Karena keterbatasan media CD, maka tafsirnya baru 2. Nanti kalau CD-nya bisa 4 GB atau bisa 8 GB, maka kita akan tambah lagi. Jadi mudah sekali. Yang tadi untuk tahfiz Quran, buka qiraah atau simak, simak, klik simaknya. Ya, dengarkan satu ayat. Kalau kita udah selesai baca, tandain di atas, kasih tanda, klik. Berarti saya baru baca 2 ayat. Simpan, akan terekam tanggal sekian, jam sekian saya baru baca 2 ayat. Masih ada beberapa kemudahan yang lainnya. Jawabannya semuanya tinggal klik. Termasuk kita juga udah buat potret Nabi. Kalau dibuka, orang NU selawatan mulu atau muridan mulu, tapi ketika ditanya siapakah cucu Rasulullah yang pertama, jawabannya Hasan Husain. Padahal itu salah. Nah, melalui pendekatan yang ini mudah banget, tinggal klik aja, masuk. Ya. Bapak mau nanya apa tentang Rasulullah? Jawabannya tinggal klik. Mau nanya apa tentang Rasulullah? Klik aja. Nah, keluarga Rasulullah, bahkan di sini saya boleh ini ya, nanya siapakah yang menggali kuburan Rasulullah? Klik next. Mau nanya siapanya isi Rasulullah, tinggal klik doang isi. Ini isi Rasulullah ada sekian. Nah, gimana ringkasan perkawinannya? Tinggal klik. Maharnya berapa? Tinggal klik. Ini nanya statusnya apa? Tinggal klik doang. Mau tahu langsung yang menggali kuburan, pencarian kubur, ya, orang yang menggali kubur. Kalau di tempat lain saya tes, saya kasih hadiah tab, tapi nggak ada yang bisa jawab. Di sini saya nggak enak sama kiai tes. Siapa yang menggali kubur? Modelnya model apa? Kan ada 2 model kan? Ada model Mekah, ada model Madinah. Dalilnya mana supaya tinggal klik doang.
dalilnya digunakan di sini. Dan ini sudah sangat mudah, sudah waktunya kita pesantren menggunakan media digital ini untuk dakwah kita, untuk ngajar kita, sampai untuk tiga mata ada baik kota awal ilam salatin itu ilmu yuntafa'u bihinya itu pakai direkam. Bapak jago ngaji apa, jago baca kitab apa, silakan minta muridnya untuk rekam. Kalau umpamanya ada yang rekam, habis itu naikin ke YouTube, habis itu bilang ke saya, ke SM saya, Ustaz udah mana masukin. Kalau semuanya pada bilang satu kitab ya, Pak Budi ngambil satu kitab apa gitu, Jurumiyah atau Alfiyah atau apa gitu, ambil. Pak Kiai ngambil lagi. Itu besok orang mau ngaji tinggal klik doang. Sponsor apa nih dah? Pakai dulu dah. Jadi kita semua berbagi, orang Makassar bisa berbagi di Jawa, orang Jawa bisa berbagi ke Makassar dan seterusnya. Yang repot kan Ustaz nggak ada kerjaannya lagi. Kan waman yattaqillah yang Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, saya tutup bahwa semua yang saya buat sudah ada di web dan bisa dilihat. Kumpulannya ada di Pusat Kajian Hadis atau di warungustad.com. Silakan melihatnya di sana, silakan menggunakannya. Dan buat pesantren, saya lagi punya gawean pesantren-pesantren besar dan kampus. Saya lagi ke kampus tanpa dibayar, tanpa dikasih honor, cuma minta dijemput di airport dan dibalikin lagi ke airport. Dan ketika saya mengunjungi tempat itu, saya akan kasih hadiah berupa pusaka Islam digital. Medan boleh, Gorontalo besok saya mampirin dan saya kasih hadiah gratis buat. Terus kemarin kan orang ngomong, pesantren dari mana? Lutfi dari mana dananya? Kemarin saya isi di Padang pun pertanyaan itu, Lutfi dari mana duitnya? Duitnya dari TVRI. Saya ngajar di TVRI setiap hari Minggu, di sini banyak yang sudah melihat. Di tiap hari Minggu itu saya minta nyumbang. Yang nyumbang ada yang 50.000, ada yang 10 juta, ada yang 500 juta. Nah, dari situ saya balikin lagi. Nah, balikinnya ke pesantren-pesantren, balikinnya mewakafkan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dari Pak Lutfi yang telah mendeskripsikan kepada kita bahwa ternyata kitab kuning yang selama ini kita geluti sudah bisa kita lihat di dalam web itu. Tapi tentu saja kalau kita membuka web harus ada jaringan internetnya. Tapi harus beli hadisnya. Kalau yang ini nggak pakai web, nggak pakai internet, cuma harus beli hadisnya, gitu aja. Oke, sebenarnya waktu kita hampir habis ya. Kita dikasih waktu jadwal kita sampai jam 3. Cuman karena ada toleransi dari panitia, ada kemurahan hati dari panitia, maka kita dikasih waktu 20 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Baik kepada narasumber yang pertama, Bapak Farhat Abbas, maupun kepada narasumber yang kedua, Bapak Kiai Udil. Sebenarnya kalau pesantren yang sering kita lihat di televisinya, yaitu TVRI di TVRI. Ini kalau bangun tidur kita menghidupkan televisi, khususnya di channel TVRI kita bisa lihat beliau menyampaikan materi. Oleh karena itu saya persilahkan untuk Bapak Ibu untuk menanyakan segala sesuatu terkait dengan bahan atau materi yang disampaikan oleh para narasumber. Oke, sementara satu, dua, tiga. Oke, iya berarti 4.
Silakan Mas yang sana, tolong nama, kemudian asal pesantren. Karena ini level nasional, maka tolong dari provinsi mana atau dari daerah mana. Dipersilakan dari Mas yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mahrus dari Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta Barat. Yang saya ingin tanyakan pertama kepada Dr. Lutfi masalah tentang perpustakaan Islam. Apakah kitab-kitab itu sudah dimasukkan dan berapa banyak? Itu yang pertama. Kitab-kitab karangan ulama-ulama Indonesia. Karena kita ketahui bahwa ulama Indonesia itu sendiri banyak kitab-kitab yang sampai sekarang masih berbentuk maktutot. Apakah kedepannya nanti ada rencana untuk mentahqiq ulang? Karena ketika saya kuliah di Yaman sering ditanyakan kenapa kalian orang Indonesia tidak bangga dengan ulama-ulama Indonesia sendiri. Yang pertama. Yang kedua tentang Sulaimaniyah. Ini kita dalam Hakim Agung Siddiqiyah kan. Apakah dalam penghafalan dari akhir itu masuk ke dalam, karena yang kami ketahui tentang menghafal Al-Quran nanti berhubungannya dengan sanad. Nah, apakah nanti itu termasuk sanad atau ijazah yang nanti akan diberikan kepada bukan sekedar metode tapi sanad dalam menghafal? Mungkin ini juga bisa juga kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari Pesantren Al-Quran Gorontalo. Ya, terima kasih kami ucapkan atas waktunya dan kami sebagai tuan-tuan saudara atas keselamatan halaqah di Gorontalo. Yang pertama, dari awal kami belum mendengarkan berupa wadah yang menentukan pesantren se-Indonesia. Di waktu di Puskesmas Surabaya kami sempat mengetahui ada namanya KPI, Konsorsium Pesantren Indonesia. Nah, kami beberapa bulan lalu mencoba untuk menyatukan pesantren di Gorontalo. Ketika itu ditanggapi sangat positif oleh Kanwil. Namun ketika nama-nama sudah diajukan setiap pesantren 2 sampai 3 orang, Kanwil langsung berhenti di situ. Karena apa? Dari Kanwil atau dalam aturan atau Kanwil itu tidak ada aturan yang mengatur bahwa mereka harus mengeluarkan satu SK yang mengatur, maksudnya mengeluarkan SK wadah dalam menyatukan pesantren di Gorontalo. Sehingga itu mental lagi usaha-usaha kami khususnya di Gorontalo untuk membuat suatu wadah, entah itu perhimpunan atau apa tentang pesantren. Ini perlu, dari awal saya belum mendengarkan itu, sehingga jangan sampai seperti awal yang tadi disampaikan oleh Dirjen atau apa, jangan sampai ini hanya sampai di halaqah saja. Jangan sampai di halaqah. Kami sebagai tuan rumah mungkin akan rugi, tidak ada bekas-bekas ilmu yang diberikan kepada kami. Dan kedua kepada tadi Ustaz Lutfi, saya orang pertama mengharapkan untuk datang ke pesantren kami di Unggul Pak. Untuk bisa, saya juga sering menonton Bapak di TVRI tentang kajian Imam Syafi'i. Ya. Selanjutnya tentang Turki, saya ingin bertanya, karena kita perlu tadi dari kemarin bahwa kita harus menguasai bahasa Arab, kita
menguasai bahasa Inggris. Saya ingin bertanya kepada Pak Mas Farhad, Ustaz Farhad, berapa lama dan bagaimana menurut Bapak tentang bahasa Indonesia itu sendiri? Apakah susah? Apakah gimana? Karena saya sendiri merasa bangga karena beliau sangat lancar sekali belajar bahasa Indonesianya. Baik, kalau mungkin saya berilustrasi, seandainya saya belajar bahasa Turki, mungkin pemahamannya akan terputus-putus. Tapi kalau tadi saya rasa sangat mantap sekali. Atau mungkin karena sering memberikan serasahan atau seminar-seminar seperti ini. Maka selanjutnya seperti yang telah diusulkan oleh teman kami tadi untuk beasiswa ke Turki, apa boleh misalnya diambil setiap pesantren saja lah, diambil setiap pesantren, jadi tidak usah ada tes misalnya. Tes maksud saya wajib gitu ya. Untuk tes 1 juz 2 juz itu wajib gitu. Maksud saya tetap dijatahkan, misalnya di pesantren itu harus ada seperti itu. Ya. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim Anwar dari Kementerian Agama DKI Jakarta. Alhamdulillah saya bisa hadir di halaqah ini. Dari awal saya mengikuti dengan seksama, dan di pikiran saya bergejolak bahwa pesantren ini harus tampil image-nya tidak seperti pesantren-pesantren sebelum tahun 80-an. Tetapi pesantren-pesantren yang ada di kita ini harus tampil minimal kayak Ustaz Lutfi seperti itu. Tapi apakah di Indonesia itu Ustaz Lutfi hanya satu? Kayaknya perlu mencetak Ustaz Lutfi yang ada di Gorontalo. Ustaz Lutfi, kalau Ustaz Lutfi kan orang Betawi gitu ya, artinya saya bisa komunikasi kapan saja ke daerah Kuningan karena kami satu wilayah. Begitu juga Ustaz Lutfi yang ada di ujung sana, yang ada di Irian Jaya, sehingga Ustaz Lutfi yang lainnya ini muncul di berbagai daerah. Ini kan otomatis tidak matabu agama. Ini Ustaz Lutfi ini tidak terputus. Barangkali harapan seperti ini tentunya ada kebijakan yang berkaitan bagaimana melahirkan ulama-ulama yang mengerti digital. Kemudian dari kemarin saya menyimak bahwa kalau kami mengajukan data tentang Al-Quran ini di Jakarta Timur saja per 30 Mei 2013 kami mencatat sudah ada 232 unit TPQ. Ini baru didata sampai tanggal 30 Mei karena memang ada permintaan dari kementerian tentang laporan itu. Artinya ini bahwa menunjukkan animo masyarakat terhadap pertumbuhan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, untuk menguasai Al-Quran, mulai dari menulis sampai membaca, ini adalah mulai harus diapresiasi dan diberikan ruang yang cukup luas, sehingga kami nyimak dari awal ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengembangkan di awal sebagai basic, nanti naik dikit akan dikirim entah itu ke Termas, entah itu ke Lirboyo, entah itu ke pesantren mana saja, sehingga di basic ini perlu dibangun satu kekuatan yang sangat tangguh, tidak langsung ujuk-ujuk masuk ke FI kemudian menghafal begitu aja, sehingga kita akan memiliki saluran yang cukup bagus. Artinya apresiasi untuk di TPQ ini cukup bagus, sehingga harapannya ini adalah bahwa santri yang kita bangun ini adalah akidahnya kuat, akhlaknya mulia, tentunya adalah peduli terhadap masyarakat. Di samping itu juga tentang entrepreneurship-nya yang harus kuat. Seperti kami ikuti apa yang ada di Pak Kiai Kofir, itu ada jagung rasa apa itu ya? Jagung ada 3 rasa, mangga ada 3 rasa,
Saya pikir walaupun ini hak patentnya ada, Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah ilmu yang harus dibagikan kepada saudara-saudara kita, terlepas dari hak paten atau apa. Barangkali ini adalah kita sebagai muslim peduli untuk arah ke sana. Dan tentunya ini untuk sesi ini kami ingin mendapatkan informasi asbabun nurut ide ini yang ada di Turki. Konon sejak saya SD kenal betul bahwa Turki ini adalah negara sekuler. Tetapi kok mampu di sekian negara mendirikan pesantren? Barangkali boleh berbagi kepada kami asbabun nurut ide ini dan diizinkan oleh negara dikembangkan di seluruh dunia itu. Ya. Ini saja barangkali atas perhatiannya dan ilmu yang diberikan oleh para guru, oleh para pembina pesantren, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doli Hanani dari Ma'had Sulami PPS BIN Sultan Amir Gorontalo. Yang pertama Pak, sebetulnya apa yang telah kami sampaikan tadi sudah disampaikan juga oleh yang dari Pulau. Namun kami hanya menambahkan sedikit. Kira-kira untuk Bapak Farhan, yang memotivasi Bapak untuk membangun atau datang ke Indonesia itu apa? Sehingganya tertarik dan sudah pintar untuk lancar berbahasa Indonesia. Ini bapak-bapak ini pada usia semua Pak. Jadi mau cari jodoh atau apa? Kemudian untuk bapak dari pengasuh pondok pesantren Jenbaul Quran, ini kami sangat apresiasi sekali dengan kehebatan bapak dalam membina anak-anak untuk khususnya untuk tahfidzul Quran. Terus terang saja Bapak, untuk kami di luar daerah Pulau Jawa itu, sedangkan mengajar yang sudah MTS, sudah MA itu susahnya luar biasa khusus untuk tahfidzul Quran. Nah olehnya itu untuk ke depan kami menyarankan kalau bisa kami dari mohon maaf juga, kebetulan kami juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Akhirat Kota Gorontalo menyarankan kepada Bapak kalau bisa untuk ke depan kami diberikan kesempatan untuk magang di tempat Bapak di Pondok Pesantren yang baru Quran yang bisa anak-anak sedini mungkin sudah bisa tahfidzul Quran. Ini terus terang untuk luar Pulau Jawa itu belum sampai ke sana. Ini maksudnya. Kemudian untuk Bapak Lutfi, ini terus terang Bapak, kemarin waktu Bapak memberikan sosialisasi tentang digital Al-Quran yang ada di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, kebetulan anak saya ada 2 di sana Bapak, yang semester 7 sama semester 2, semester 3 sekarang. Itu waktu disosialisasikan, anak saya langsung telepon bapaknya, karena bapaknya juga kebetulan pembina pondok pesantren. Langsung, Bapak ini memang Abi, ini memang bagus, saya mau ambil 1 untuk digital Al-Quran. Oke lah, setelah itu langsung dibelilah. Tapi setelah di Gorontalo, karena kebetulan sebelum dibuka digital Al-Quran ini sudah dikirim dulu ke bapaknya. Tetapi setelah di Gorontalo, barangkali kami tidak ahli dengan itu tidak bisa buka Pak. Dan itu harganya tidak sedikit Pak. Makanya yang teriak tadi berapa duit saya orangnya. Iya. Oleh itu barangkali ini waktu saya tadi sementara Bapak memberikan materi, saya langsung nelpon lagi ke anak saya. Ini dosennya kami ini Pak Lutfi. Iya benar Umi, sudah orangnya ini.
Saya sebetulnya mau langsung ngomong dengan beliau cara-caranya itu seperti apa. Ya. Kemudian untuk Al-Quran Al-Hadi ini memang kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena itu dalam berbahasa Indonesia semua sehingga kami bisa, dan kebetulan yang Bapak berikan sama anak saya kemarin itu sudah dikirim lagi ke bapaknya. Terima kasih banyak Bapak. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup Pak Nanya. Saya persilakan. Penanya pertama anaknya Pak dari As-Siddiqiyah ya Ustaz. Tadi kami sudah berusaha menjelaskan bahwa yang kami gunakan itu adalah hanya metodologi tahfizul Qur'annya. Al-Qur'annya itu masih sama, otomatis sanadnya atau asal usulnya pun sama. Bagaimana caranya? Kami memberikan ijazah atau sanad yang mulai dari kami sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana itu kebetulan saya di Turki sudah lulusan qiraat sab'ah dan qiraat asyarah, dan kami sudah mendapatkan sanad untuk pengajaran Al-Quran, dan di sini pun kami memberikan kepada mereka yang menghafal Al-Quran 30 juz sanadnya. Yang kedua, bagaimana caranya? Kami sistem itu dari akhir. Ketika santri kita sudah menghafal Al-Quran, dia kan perlu pasca penghafalan. Karena ketika dia sudah selesai, dia harus setor. Kita sebutkan, atau di luar disebutkan dengan tasmi'ul Quran. Tadi Bapak Bilal juga sudah sampaikan bahwa santri yang sudah hafal Al-Quran, sebelum dia mendapatkan ijazah, dia harus tasmi' 30 juz dulu. Artinya tidak ada masalah untuk pemberian sanadnya, karena kami sendiri pun sudah memiliki, alhamdulillah. Yang kedua, pertanyaan itu adalah bahasa Indonesianya kok lancar? Ya, kebetulan saya di Indonesia sudah ini tahun ke-7. Walaupun umur saya masih muda, saya datang ke Indonesia umur 19 tahun. Setelah itu sambil kuliah, saya mengabdikan diri di Pondok Pesantren Sulaimaniyah, dan alhamdulillah kebetulan istri saya juga orang Indonesia. Jadi kata orang Indonesia, bahasa itu bagus kalau lidah sentuh lidah. Jadi bisa seperti itu. Tapi itu canda saja. Kebetulan saya sudah ambil sastra bahasa Indonesia, bidang saya di Indonesia, karena lulusan sastra bahasa Indonesia. Jadi mungkin agak baguslah dibandingkan orang asing yang lain. Selain itu, beasiswa, jatah beasiswa, kebetulan kerjasama kami dengan Kementerian Agama Indonesia, sementara hanya 40 santri per tahun pengiriman santri ke Turki. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini kami rencanakan akan mengubah kerjasama itu menjadi 100. Kalau ada permintaan lagi bisa ditambahkan lagi, karena pembiayaan di Indonesia sebenarnya tidak mahal. Yang mahal itu pembiayaan di Turki. Kalau 200 santri semuanya kita biayai selama 2 tahun, itu biayanya lumayan besar. Tapi di sini kami sampaikan, jangankan 100.000 santri pun kalau kita kirim ke Turki, insya Allah saudara-saudara kita di sana akan terima dengan senang hati. Jadi tinggal kita diskusikan dengan Kementerian Agama, mau diberikan jatah, mau ditambahkan lagi, kami 100% terbuka untuk itu. Terus pertanyaan berikutnya dari Pak Hashim, Jakarta. Kita kenal Turki bahwa Turki sekuler, betul. Sampai sekarang masih, walaupun pemerintahan Islamnya sudah 10 tahun, masih terasa ada ketinggalan zaman dulu. Saya masih sekali, saya menghafal Al-Quran tahun 95, berarti hampir 18 tahun yang lalu ya, bukan 15 tahun yang lalu. Saya hafal Al-Quran
waktu saya menghafal ada polisi dan tentara razia ke pesantren. Jadi di tempat kami, dulu kami benar-benar kesulitan untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Namun dalam 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah, LSM atau yayasan-yayasan Islami sudah dibebaskan. Di Turki, kami tidak ada bantuan kepada pesantren dari negara sepeser pun. Kata orang Turki begini, tidak usah bantu, asal jangan melarang belajar Al-Quran. Masyarakat Muslim peduli dengan Al-Quran sehingga bisa mendirikan ribuan pesantren dalam waktu 10 tahun. Jadi mudah-mudahan kita harap ke depan insyaAllah ya, apa yang tadi Bapak tanyakan, bagaimana caranya sekuler tapi bisa dikirim ke sini, karena tahun 50-an ada Syekh Sulaiman Hidmi Turahan, Qaddasallahu Sirrahul Aziz, beliau mendirikan pesantren pertama kali dalam keadaan dilarang membaca azan. Boleh membaca azan tapi berbahasa Turki. Jadi selama Turki ada pembacaan azan dalam bahasa Turki. Ya, aneh kan? Sampai sekarang masih dimasnya, tapi alhamdulillah ada Syekh Sulaiman dan beliau benar-benar mengabdikan dirinya untuk Islam sehingga sampai sekarang ribuan cabang pesantren bukan hanya di Turki melainkan di luar Turki. Seperti tadi saya sampaikan, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia alhamdulillah kita baru datang tahun 2005 sudah memiliki 12 cabang dan mudah-mudahan harapannya sampai tahun 2015 sudah menjadi 40 cabang mudah-mudahan. Itu adalah kepedulian masyarakat Muslim Turki. Apa yang mendasari itu adalah kita masyarakat Muslim, dan kita ketahui bahwa Turki Utsmani dulu adalah kekhalifahan Islam. Saya melihat di negara-negara Asia, khususnya di negara Muslim, di Malaysia, di Brunei ataupun di Indonesia, Islam sangat kuat sekali. Mereka rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa. Orang Turki tidak seperti itu. Jangankan ibadah, belum tentu puasa. Tapi ketika mereka mendengarkan ada pembangunan pesantren, mereka bangun langsung. Mereka itu sosial, Islam sosialnya kuat. Berbeda dengan di sini, Islam individu yang kuat. Mudah-mudahan dengan keberadaan kami kita bisa menyatukan Islam individu dengan Islam sosial di Turki. Dan terakhir, apa alasan saya dikirim ke sini? Ya, mungkin karena mirip dengan orang Indonesia. Kebetulan tahun 2005 kita ketahui bahwa terjadi tsunami di Aceh dan yayasan kami di Turki mengirimkan bantuan hampir mungkin di atas 100 miliar rupiah. Dan kami yang membawanya. Karena sudah melihat keadaan seperti itu, hati kami tergerak untuk mengabdi kepada masyarakat Indonesia di sini. Dilanjutkan. Boleh saja, asal jangan banyak-banyak nanti, karena tempatnya tidak ada. Jadi memang banyak dari daerah yang berkunjung ke sana. Kalau tidak salah besok sorenya ada dari Kalimantan, ada kunjungan ke sana. Sama bisa diterima asal batas orangnya kan maka kalau untuk ziarah saja bisa diterima. Dan untuk yang berikutnya pada yang doa saya juga bahwa tidak banyak seperti nanti bisa dilihat saya satu itu di depan nanti bisa dilihat kalau ingin nanti bisa menulis alamatnya akan kirim nanti. Dan di sana ada Quran yang untuk anak-anak sekali, artinya cetakan dari sana disebut Quran Al-Qudus. Ini memang belum kalau di
sangat tasah ini tidak diterima karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dan sangat tapi untuk kalangan saya ya seperti yang saya sampaikan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Pertanyaan pertama soal Kitab Ulama Indonesia kenapa nggak ada di situ? Di program itu cuma satu. Nanti mungkin habis Ramadan akan masuk lagi. Hanya punya saya aja karena saya udah wakafin. Kalau yang punya orang Indonesia sudah diwakafkan atau belum? Saya takut hak cipta. Kalau misalnya belum diwakafin, maka saya kena delik nanti. Kalau yang di Arab itu saya ngambilnya dari Waqfiyah, dan Waqfiyah itu udah diwakafin. Jadi silahkan wakafin, silahkan download. Nah, orang Indonesia belum mewakafkan. Nah, bagi para ulama yang punya kitab dan mau mewakafkan, saya akan masukin ke situ. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan kedua untuk di Gorontalo, besok saya mampir ke UIN-nya Pak, ke YIN-nya. Dan akan saya memberikan ke YIN. Untuk pesantren Bapak, wallahu a'lam keburu atau tidak waktunya. Minimal hadiahnya akan nyampe ke pesantren Bapak. Untuk berbagi ilmu, saya di kampus sudah mengkader ya. Saya ngajar di beberapa pasca dan saya paksakan mereka untuk masuk ke sini. Dan beberapa kampus pun kampus UIN YIN Padang sudah menyatakan akan magang di kita. Terus YIN Lampung besok magang di kita. Pesantrennya Pak Asyum Bujadi pun sudah menyatakan akan magang di kita dan mereka sudah masuk. Beberapa kampus Jakarta gitu juga, kampus Bandung gitu juga, mereka pada mau magang di kita. Dan kita insya Allah kita akan siap, kita akan bikin program biar calon-calon ini mengenal digital. Insya Allah kita akan bikin programnya mungkin untuk 3 bulan di sana atau untuk lebih dari 1 bulan di sana. Dan kita udah punya pesantren di puncak, jadi dingin. Terus untuk ibu programnya kadang-kadang namanya juga program Bu, boleh jadi rusak di jalan, boleh jadi tergores, jadi atau nggak bisa installnya, atau komputernya mintanya yang spek berapa, yang ibu punya udah zaman tahun berapa. Nah, kalau baru berarti kesalahannya adalah tergores kan? Tergores. Kalau yang sekarang kita serahkan kita bagi ke bapak-bapak sekalian, itu harus diinstal 2 kali Pak. Kalau 1 kali nggak keluar suaranya. Nah, install yang pertama cuma 10 menit aplikasinya. Install yang kedua suaranya itu setengah jam. Nah, kalau untuk yang ini Bapak isinya udah diwakafkan. Ini mau di copy silakan. Semua guru-guru mau kopi silakan. Cuman kopinya 4 hari 5 malam. Karena filenya 3 juta file lebih. Ini 600 giga. 600 giga tapi ebook. Itu yang jadi problem saya. Kalau untuk mentransfer cepat itu bisa 6 jam sampai 8 jam, tapi harus punya sistem. Ini kemungkinan di rumah pada nggak punya itu. Atau di kampus yang biasa nggak ada program IT-nya nggak punya. Kita di pusat kajian hadis itu bisa mengkopinya dalam waktu 8 jam. Kalau ibu di rumah, bapak di rumah mengkopinya 4 hari 5 malam. Dan kalau ada mati lampu sedikit batal. Dan ini saya nyatakan isinya sudah wakaf, Pak. Isinya sudah wakaf. Dan nanti ketika dialog, saya di sini banyak pesantren, ketika dialog dengan Pak Menteri, usulin aja, mau pulang salah satu. Asal yang berani aja ngomong. Usulkan untuk menjadi wakaf di pesantren masing-masing. Dan ini harganya kita jual 1,5 juta, karena harga di Glodoknya 1.300.000. Untuk hadisnya doang, harga normalnya itu kadang-kadang 1.300.000, kadang-kadang 1.350.000, kadang-kadang 1.250.000, tergantung dari harga dolar. Harga dolarnya naik, ya ini naik.
Dan kita prinsipnya tidak menjual isi, kita hanya menjual casingnya doang. Nah, silakan. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Hadi. Dulu kita jual 50.000, sekarang kita udah nggak jual lagi. Yang mau ngopi silahkan, yang mau minta. Nah, CD-nya itu kita jual di Jakarta hanya 15.000 sebagai pengganti cetak doang. Dulu saya mengharapkan ini laku berapa, akhirnya dapat untung berapa. Ternyata Allah kasih jalan, itu jangan jual. Aku yang kasih gantinya. Ternyata gantinya dari Allah lebih besar daripada harga penjualan yang selama ini saya kumpulkan. Itu mungkin. Dan yang tadi kayak potret Nabi itu isinya 5.000 halaman, Pak. 5.000 halaman kalau kita bandingkan dengan Ulasanul Yakin kan cuma berapa halaman doang. Nah, kalau dibanding Sirah Ibn Hisam seimbang gitu. Nah, itu gabungan antara Sirah Ibn Hisam, Ar-Rahiqul Maktum dan kitab-kitab yang lainnya udah digabung di situ. Nah, kalau bapak-bapak bikin pakai digital kan harganya jadi murah ya. Nah, produksinya mahal, tapi ketika memperbanyaknya murah sekali. Dan kita bisa mengamal jariahkan melalui produk digital itu dengan sangat mudah. Naikin aja ke media Google, itu semuanya udah bisa menjadi amal jariah buat kita. Nah, ini alhamdulillah. Sesi yang terakhir ya, ini sesi terakhir ya. Untuk kesimpulannya saya kira Bapak Ibu silakan mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas Pak Farhad di sini sangat di sini karena istrinya orang Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Kita kasih terus kepada ketiga narasumber.